Pesona Indonesia. Salam. Desa Wisata Kabupaten Tasikmalaya. Maju. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Tasikmalaya melanjutkan rangkaian kegiatan pelatihan desa wisata dengan kunjungan lapangan ke Desa Taraju, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Seperti diketahui, Disparpora Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan pelatihan desa wisata di Hotel City Tasikmalaya selama 3 hari. Kegiatan yang dimulai pada hari Selasa 8 Maret 2022 itu ditutup dengan kunjungan lapangan ke Desa Wisata Taraju pada 10 Maret 2022. Kunjungan lapangan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara langsung kepada para peserta terkait pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Melalui kunjungan lapangan ini diharapkan para peserta dapat melihat, mengamati, mempelajari, meniru, memodifikasi, ataupun membandingkan potensinya. Sehingga para peserta dapat mengembangkan semua keragaman potensi daya tarik wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Rombongan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya dan peserta tiba di rest area dan sentra oleh-oleh Desa Taraju pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Rombongan yang dipimpin Kabid Pariwisata itu disambut meriah oleh panitia penyelenggara di Aula Desa Taraju dengan seni lengser, persembahan dari Lingkung Seni Nanggerang Ligar. Oh, Gika Taraju geni bagai janggung payung agung. Di Aula Desa Taraju kegiatan mulai dengan sambutan-sambutan. Dalam kesempatan itu turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, Yuliana. Desa Wisata Taraju mungkin ini sama desa belum berkembang, belum maju, baru rintisan, di mana Desa Taraju baru mendapat SK kurang lebih 6 bulanan hingga sampai setahun. Itu Bu, dorong doanya dari semuanya, mudah-mudahan dari rintisan berkembang menjadi berkembang terus nantinya menjadi maju. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menurut kami, menurut tim Desa Taraju Kecamatan Taraju itu sudah sangat memenuhi kriteria menjadi desa wisata. Dan semoga pada program desa wisata dan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Republik Indonesia tahun ini, semoga Desa Taraju Kecamatan Taraju bisa menjadi juara. Saya bilang kenapa saya hadir? Karena ini nyambung nih. Saya lihat dari potensi dari 7 aspek penilaian itu, ayo kita garap bareng-bareng. Ya, di Taraju ini mungkin bisa jadi penyemangat untuk desa-desa yang lain yang saat ini akan keluar SK desa wisatanya. Sebelum ke lokasi kunjungan lapangan, Ketua Pokdarwis Desa Taraju memaparkan mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Wisata Taraju. Ketua Pokdarwis Desa Taraju, Tony Senjaya, mengatakan ada banyak titik potensi di Desa Wisata Taraju. Namun karena keterbatasan waktu, rombongan peserta pelatihan diajak untuk mengunjungi 3 lokasi saja. Salam Pesona Indonesia. Desa Wisata Taraju. Lokasi pertama yakni ke tempat pembuatan paving block dari bahan plastik. Di lokasi ini peserta diberikan penjelasan mengenai proses pengolahan limbah plastik menjadi paving block yang unik. Paving block ini juga sudah mulai digunakan di wilayah ke-RT-an setempat.
Lokasi kedua, rombongan diajak ke tempat bumi perkemahan kaca piring. Di sini peserta disambut dengan genderang musik tradisional. Warga sekitar pun ikut mengiringi peserta hingga ke titik lokasi buper, dan atraksi kesenian kuda lumping menjadi penutup sekaligus hiburan di lokasi ini. Dari sana peserta bertolak menuju lokasi ketiga, yakni Barkop Sadulur Taraju. Di sini peserta disuguhkan pemandangan yang indah dengan hamparan kebun teh yang menjadi ciri khas ikon Taraju. Peserta disambut juga dengan penampilan kebudayaan Dula Goong. Kemudian digelar sesi sharing dan diskusi. Acara ini pun menjadi penutup kegiatan pelatihan desa wisata. La 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 Bahagia tentu saja bagi kami di sini yang dipakai lokasi atau tempat untuk studi banding. Walaupun sebenarnya kita juga masih merintis, baru mencoba mengembangkan lebih, dan mungkin ini sudah mendapat tanggapan dari pihak Disparpora sebagai lokasi atau tempat yang bisa dijadikan perbandingan bagi wilayah lain. Ini kebanggaan bagi kami tentu saja. Terima kasih kepada reng-rengan di Disparpora termasuk para peserta sudah memberikan kepercayaan kepada Desa Taraju untuk menjadi lokasi sebagai percontohan lah. Kemudian tadi dalam kegiatan pelaksanaannya kita penyambutan di rest area atau pasar wisata desa, kemudian ada ramah tamah juga dengan penyajian kesenian tradisional. Kemudian kita lanjut ke kaca piring bumi perkemahan. Di sana juga ada kebudayaan kuda lumping. Kemudian yang sesi sebelumnya tadi ada teknologi atau pengolahan sampah, upaya pengurangan dampak lingkungan dari sampah, diantaranya pengolahan sampah plastik menjadi paving block, antaranya itu. Kemudian setelah dari sana, ini adalah lokasi terakhir sebagai view utama ikon Taraju sebagai kebun teh, dan di sini juga ada beberapa kebudayaan yang biasa disajikan, diantaranya duko, kemudian ada juga rebana, seni terbang, dan seterusnya. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah sajian, menjadi sebuah gambaran kepada para tamu, terutama dari dinas, bahwa Desa Taraju ini seperti apa, dan kedepannya mudah-mudahan ini bisa lebih dikembangkan. Tentu saja kami juga masih membutuhkan dorongan, masih membutuhkan bimbingan, sehingga ke depan akan jauh lebih maju, akan jauh lebih tertib, lebih dirasakan keberadaannya dan manfaatnya oleh masyarakat. Kepala Bidang Pariwisata Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Suci Tarini mengatakan bahwa kunjungan lapangan ke Desa Wisata Taraju sebagai tempat studi banding adalah karena Desa Taraju sudah sangat sukses dalam mengembangkan desa wisatanya. Jadi kegiatan kita pelatihan desa wisata itu dilaksanakan selama 3 hari. 2 hari itu kita memberikan materi-materi secara teoritis dari narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Kemudian hari ini kita langsung melihat ke lapangan. Kita langsung melihat ke lapangan, studi banding ke tempat suatu desa wisata yang sudah sukses. Menurut penilaian kami, desa wisata Taraju, Kecamatan Taraju itu sudah sangat sukses. Semua sudah lembaganya, destinasinya,
kemudian promosinya juga sudah sangat bagus sekali, kemudian mudah-mudahan dan sudah dikenal nasional. Ada homestay-nya, kemudian atraksi-atraksinya juga sangat lengkap dari budayanya, kemudian kreativitas masyarakatnya juga ada pengolahan limbah plastik menjadi paving block, kemudian pengolahan limbah plastik menjadi alat-alat kerajinan untuk rumah tangga, kemudian juga kopinya, tehnya, dan sangat banyak di sini, sangat kaya sekali keragaman di sini, keragaman budayanya. Tadi juga kita datang disambut dengan budaya setempat, kemudian juga sekarang ada lagi hiburan dari masyarakat yang sangat menarik juga, tapi tidak kalah juga kaum milenialnya juga ada juga suguhan. Tadi ada juga kafe yang menyuguhkan suatu musik anak muda juga ada. Jadi lengkap, semuanya lengkap ada di sini. Udaranya sejuk, kemudian pemandangannya indah, budayanya juga masih lestari, ada homestay-nya juga. Keren banget. Target dari Bapak Bupati itu menargetkan sampai beliau selesai masa jabatan itu minimal 100 desa wisata. Kita sekarang tahun 2021 baru memiliki 24 desa wisata yang ditetapkan oleh keputusan Bupati. Tahun ini insya Allah target kita adalah menambah 50 desa lagi. Mudah-mudahan target itu tercapai. Setelah nanti pelatihan di desa wisata ini, kita memberikan waktu beberapa bulan kepada peserta pelatihan untuk menerapkan ilmu-ilmunya di daerah masing-masing. Kemudian mereka kita berikan tolak ukur penilaian, sudah kita berikan dari sekarang agar mereka bisa self assessment dulu. Kemudian nanti beberapa bulan kemudian kita akan mengunjungi ke 50 desa calon desa wisata yang ditetapkan oleh Pak Bupati. Kita akan kunjungi, kita akan mengassessment lagi, kita akan menilai lagi. Mudah-mudahan semua bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi desa wisata dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sementara Kepala Desa Taraju Adriana mengucapkan terima kasih kepada Disparpora Kabupaten Tasikmalaya karena desanya dijadikan tempat studi banding. Ia berharap bisa mensinergikan semua elemen untuk memajukan desa wisata Taraju. Dari kami atas nama pemerintahan desa mengucapkan terima kasih kepada Disparpora Kabupaten Tasikmalaya yang sudah mempercayai desa Taraju menjadikan studi banding. Yang intinya ke depannya mungkin ini merupakan rintisan desa desa Taraju. Ke depannya ingin mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Taraju. Alhamdulillah Desa Taraju ada 4 kedusunan yang masing-masing punya potensi, di mana tahun sekarang mungkin pembenahan sarana prasarana mungkin tahun 2023 menyinergikan semua elemen di mana tentang desa wisata untuk lebih maju begitu. Salah satu peserta perwakilan Pokdarwis, Faisal Lutfi, mengucapkan terima kasih kepada Disparpora Kabupaten Tasikmalaya. Ia mendapatkan banyak ilmu dari pelatihan desa wisata dan akan menerapkan ilmu tersebut di desanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Faisal Lutfi, perwakilan Pokdarwis dari Desa Singasari, Kecamatan Taraju. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Disparpora yang telah menyelenggarakan pelatihan desa wisata selama 3 hari dan ditutup dalam kegiatan kunjungan ke Desa Taraju. Alhamdulillah, dalam kegiatan ini kami semua dapat mendapatkan ilmu dan kami insya Allah akan bawa dan terapkan di desa-desa yang telah mengikuti pelatihan ini. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Sementara peserta dari perwakilan Kepala Desa, Nandang Suryana, mengatakan bahwa Desa Taraju sangat indah. Selain itu, masyarakatnya juga sangat kompak sehingga Desa Taraju sangat layak dan kompetitif untuk dijadikan desa wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandang Suryana, Kepala Desa Sukabakti. Kebetulan mungkin merupakan tetangga dari Desa Taraju ini. Jadi tidak begitu jauh menuju Desa Taraju ini.
kesan dan pesan saya setelah mengikuti pelatihan, mungkin ini pelatihan yang kedua bagi saya. Dan saya juga sama mencoba untuk mengembangkan desa wisata, bukan objek wisata. Nah, kesan di Taraju ini kalau dilihat sangat luar biasa indah. Bahkan kalau saya lihat kemajuan ataupun gerakan masyarakatnya sangat kompak. Mereka peduli terhadap lingkungannya, mereka peduli terhadap destinasi wisata desanya. Ini yang merupakan modal dasar mungkin ya, sehingga Taraju ini layak dan cukup kompetitif untuk dijadikan desa wisata. Karena di era globalisasi hari ini sulit untuk menggerakkan masyarakat, sulit untuk mensatukan persepsi bagi kemajuan mereka tanpa dana loh. Gitu. Sementara posisi sekarang desa sedang terpuruk dengan dana desa yang dialihkan ke COVID. Jadi pada prinsipnya saya sangat mendukung dan sangat mengapresiasi terus maju untuk desa wisata, terus maju untuk Taraju, berinovasi dan berkarya terus untuk kemajuan desa dan negeri ini. Di sebuah negara tidak akan maju kalau desanya tidak maju. Jadi lilin-lilin akan berkembang ketika lilin-lilin desa itu nyala. Kesan terakhir mungkin dari saya, terima kasih kepada Disparpora atas fasilitasi pelatihan ini yang begitu banyak ilmu, pengetahuan, begitu banyak pengalaman yang kami dapat sehingga kami mudah-mudahan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari dan bisa menerapkan di desa kami masing-masing untuk kemajuan kami semua. Terima kasih. Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Jaya. Dari Taraju Kabupaten Tasikmalaya, Hendra Cahya, Tasik TV mengabarkan. Salam pesona Indonesia. Desa wisata Kabupaten Tasikmalaya. Taraju. Oke, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Dinas Pariwisata.